Shalom. Tema firman Tuhan hari ini adalah merdeka di dalam Kristus. Pada bulan Agustus, setiap orang yang ada di Indonesia merasakan bagaimana suasana kemerdekaan mewarnai setiap kegiatan yang dilakukan oleh bangsa Indonesia. Kemerdekaan adalah hak semua orang. Oleh sebab itu, kemerdekaan selalu relevan untuk dibicarakan sampai kapanpun dan oleh siapapun. Kemerdekaan memiliki arti yang dalam karena merupakan hal yang hakiki bagi eksistensi sesuatu bangsa maupun manusia sebagai pribadi. Di dalam Perjanjian Lama, kemerdekaan menggambarkan pembebasan bangsa Israel dari penjajahan bangsa Mesir. Dan di dalam Perjanjian Baru menggambarkan pembebasan manusia dari dosa, hukum, dan kematian melalui kedatangan korban dan kebangkitan Kristus. Dalam Kamus Alkitab menjelaskan bahwa kemerdekaan itu berarti pembebasan dari status perbudakan bangsa lain dan pembebasan orang percaya dari perbudakan dosa serta upahnya, yaitu maut. Nats firman Tuhan hari ini diambil dari Galatia pasal yang kelima ayat yang ke-13. Demikian bunyinya. Saudara-saudara, memang kamu telah dipanggil untuk merdeka. Tetapi janganlah kamu mempergunakan kemerdekaan itu sebagai kesempatan untuk kehidupan dalam dosa, melainkan layanilah seorang akan yang lain di dalam kasih. Konteks dari nas ini terjadi ketika Paulus dalam perjalanan ke Asia, khususnya ke Galatia. Ia melakukan perjalanan untuk mendengar dan melihat pertentangan yang terjadi di jemaat Galatia tentang makna kebenaran iman yang hanya diberikan pada orang yang bersunat. Hal ini tentu tidak bisa diterima oleh orang-orang Yunani yang tidak memiliki budaya sunat. Paulus menjelaskan bahwa kemerdekaan di dalam Kristus tidak sekedar soal sunat fisik. Karena bila demikian, Paulus bisa bertanya lebih lanjut, mengapa sekalipun ia bersunat tetap disiksa dan dipenjara oleh bangsa Yahudi? Karena kerajaan surga bukan dilihat dari sunat atau tidak disunat, tetapi soal bagaimana melayani Tuhan dan semua orang yang lain dengan kasih, di mana wujud nyata kasih itu jelas terbukti dan tulus. Hari ini kita akan belajar apa makna merdeka di dalam Kristus berdasarkan Galatia pasal yang kelima ayat yang ke-13. Yang pertama, kita adalah orang yang dipanggil untuk merdeka di dalam Kristus. Dalam ayat 13a disebutkan, saudara-saudara, memang kamu telah dipanggil untuk merdeka. Paulus menekankan bahwa panggilan jemaat Galatia dan tentu saja juga bagi orang Kristen pada umumnya adalah panggilan untuk merdeka. Panggilan untuk merasakan sekaligus mempraktekkan kebebasan karena darah dan pengorbanan Tuhan Yesus. Penggunaan kata dipanggil sebagai kata kerja pasif menunjukkan bahwa kemerdekaan itu adalah inisiatif dari Allah dalam Tuhan Yesus Kristus. Kemerdekaan di dalam Kristus itulah status yang dimiliki oleh orang-orang yang telah menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan, karena Kristus telah memerdekakan dari segala ikatan, kutuk, dan dosa. Tuhan Yesus melalui kematiannya di kayu salib dan kebangkitannya dari kubur telah memerdekakan setiap orang yang percaya kepadanya. Dosa sebagai tuan
tidak memiliki kuasa lagi atas kita manusia yang mewarisi dosa Adam. Kristus dengan darahnya yang tercurah telah membersihkan setiap orang yang percaya kepadanya dari penjajahan dosa. Kita tahu bahwa di dalam Roma pasal yang ketiga ayat 23 mengatakan, semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Dan Daud pun menyadarinya dalam Mazmur 51 ayat yang ke-7. Dalam kesalahan aku diperanak, dalam dosa aku digandung. Dari kedua ayat tersebut menjelaskan bahwa hidup kita ini telah dijajah, terikat, dan terbelenggu oleh dosa. Dan upah dosa adalah maut. Namun Tuhan Yesus melalui kebangkitannya telah mati, telah mengalahkan kuasa maut, dan maut tidak berkuasa lagi pada diri setiap orang yang percaya kepadanya. Di dalam surat Roma pasal yang ke-6 ayat yang ke-18 menuliskan, kamu telah dimerdekakan dari dosa dan menjadi hamba kebenaran. Bagaimana sikap yang seharusnya diwujudkan sebagai orang yang merdeka? Hidup sebagai hamba kebenaran. Orang percaya adalah orang yang telah dimerdekakan dari penghambaan dosa. Orang percaya adalah orang-orang yang telah dibebaskan dari perbuatan-perbuatan yang disponsori oleh dosa. Sebelum dimerdekakan, eksistensi dosa nyata dalam karakter daging manusia. Sebagaimana tersurat di dalam Galatia 5 ayat 19 sampai 21. Namun setelah dimerdekakan, yang nyata dari hidup orang percaya adalah eksistensi dari buah Roh Kudus. Dalam Galatia pasal 5 ayat 22 sampai 23. Idealnya, perbuatan dosa tidak lagi menjadi gaya hidup orang percaya, tetapi kebenaran. Setelah dosa-dosa kita diampuni, saat kita percaya kepada Tuhan Yesus, ada kemungkinan kita jatuh ke dalam dosa dan berbagai perbudakan yang lain. Jika tidak hati-hati, kita bisa diperbudak oleh berbagai ajaran, berbagai tradisi, dan filsafat manusia yang menyesatkan. Seperti jemaat Galatia, mereka dalam bahaya untuk dibawa kembali ke dalam perbudakan hukum Taurat. Maka Rasul Paulus dengan serius menegaskan kepada mereka bahwa mereka telah dipanggil untuk merdeka. Sebagaimana tertulis dalam Galatia pasal 5 ayat yang pertama. Supaya kita sungguh-sungguh merdeka, Kristus telah memerdekakan kita. Karena itu, berdirilah teguh dan jangan mau lagi dikenakan kuk perhambaan. Rasul Paulus katakan, supaya kita sungguh-sungguh merdeka. Kenapa Rasul Paulus sampai berbicara supaya kita sungguh-sungguh merdeka? Karena pada saat itu jemaat di Galatia, mereka mulai terbelenggu oleh hal-hal duniawi, agamawi, tradisi. Ketika kita sudah percaya dalam Tuhan Yesus Kristus, bahwa kita benar-benar merdeka untuk tidak terikat kembali oleh segala hal-hal duniawi, maka kita harus berdiri teguh dan tidak menjadi hamba dosa lagi. Tanpa disadari, kita masih terbelenggu dan diperbudak oleh tradisi-tradisi, bisa berupa aturan dalam organisasi dan lain sebagainya. Di dalam Kristus kita telah dibebaskan dari kuasa iblis, kuasa dosa, kuasa maut, kepada kehidupan yang kekal. Kebebasan itu merupakan anugerah yang secara cuma-cuma kita terima di dalam iman. Kebebasan bukanlah usaha manusia, bukan pula karena perbuatan baik kita di hadapan Allah. Anugerah Allah diberikan secara cuma-cuma, bukan berarti anugerah Allah itu murahan.
Anugerah Allah sangat mahal dan harus dipertahankan dengan sungguh-sungguh, penuh komitmen dan pengorbanan diri. Menjadi manusia yang dimerdekakan oleh Kristus harus berdiri teguh di dalam iman, hidup berjuang melawan segala bentuk yang mempengaruhi kita untuk kembali kepada kuk perhambaan. Paulus juga menasihati untuk tidak kembali kepada kuk perhambaan, sebaliknya mempertahankan kemerdekaan mereka di dalam Kristus. Anugerah keselamatan Allah itu harus dipertanggungjawabkan oleh orang percaya. Seorang yang hidup di dalam anugerah Allah seharusnya memiliki komitmen yang tinggi untuk bertanggung jawab kepada Allah, sehingga dapat mempertahankan kemerdekaan mereka di dalam Kristus. Sekarang yang kedua, orang yang merdeka adalah orang yang hidup sesuai firman Tuhan. Ayat 13b mengatakan, tetapi janganlah kamu mempergunakan kemerdekaan itu sebagai kesempatan untuk kehidupan dalam dosa. Pada ayat 2 dan seterusnya, Paulus menegur orang Kristen yang mau kembali kepada hukum sunat sebagai syarat keselamatan, bukan melalui anugerah dengan iman kepada Kristus. Maka sebaliknya Paulus pada ayat yang ke-13, Paulus menegur orang Kristen yang justru ingin bebas dari disiplin rohani, dari menjaga kekudusan dengan pertolongan Roh Kudus dan firman Tuhan. Sehingga kemerdekaan orang Kristen sepertinya bebas semaunya tanpa mentaati hukum moral dari Allah. Ada orang yang berpikir, kalau kita bebas dari hukum berarti tidak lagi bertanggung jawab mentaati perintah-perintah moral dari Allah. Kemerdekaan Kristen bukanlah penghapusan tanggung jawab, juga bukan dukungan bagi kebebasan mutlak. Orang Kristen tidak lagi berada di bawah hukum Taurat, sebagaimana dalam Roma 6 ayat 14, untuk memperoleh keselamatan. Namun bukan berarti orang Kristen bersifat anomia atau hidup tanpa hukum dalam hubungan dengan Allah, sebagaimana tersurat dalam 1 Korintus 9 ayat 21. Orang percaya yang sudah merdeka bukan berarti seseorang yang dapat berbuat sesuka hatinya untuk memenuhi segala keinginannya sesuai dengan kehendak sendiri. Tidak. Kemerdekaan orang Kristen bukanlah jalan untuk dapat berbuat dosa, melainkan kebebasan karena anugerah Allah untuk tidak berbuat dosa. Merdeka artinya adalah mati bagi dosa, dan dosa tidak berkuasa lagi atas diri kita. Kita tidak perlu lagi memberi respon terhadap godaan-godaan yang membuat kita terjerumus ke dalam dosa. Kebebasan yang tanpa batas selalu mengakibatkan pelampiasan keinginan daging. Paulus mengatakan agar jangan pernah menggunakan kebebasan ini untuk keinginan nafsu dan dosa, tetapi digunakan untuk tunduk dan menaati bimbingan Roh Kudus dalam kehidupan rohani, sebagaimana tersurat dalam Galatia pasal 5 ayat 16 dan 18, untuk mempraktekkan dan menjalani kehidupan kasih. Sebenarnya ketika seorang menjalani kehidupan kasih, ia menghidupi pusat dan esensi dari hukum Taurat, sebagaimana tersurat dalam ayat yang ke-14. Persoalannya, apakah kita mau hidup terus dalam kemerdekaan yang sudah Tuhan berikan, ataukah kita memilih hidup seperti orang yang belum merdeka? Pasti kita sepakat bahwa kita tetap hidup merdeka sesuai firman Tuhan. Roma pasal yang ke-6 ayat yang ke-18 mengatakan, kamu telah dimerdekakan dari dosa dan menjadi hamba kebenaran. Orang yang merdeka ternyata bukan saja menjadi hamba Allah, tetapi ia juga akan menjadi hamba kebenaran, yaitu hidup sesuai kebenaran. Dan kebenaran itu adalah firman Tuhan. Puji Tuhan,
Kita yang percaya kepada Tuhan Yesus dianugerahkan Roh Kudus, pribadi ilahi yang adalah mitra orang percaya, yang memungkinkan kita untuk mengalahkan keinginan daging. Oleh karena itu, betapa perlunya kita dikontrol dan dipimpin oleh Roh Kudus, sebagaimana Galatia pasal yang kelima ayat 16 sampai 26. Keajaiban karya Kristus dalam memerdekakan kita adalah Ia ingin menolong kita dari usaha mengandalkan diri sendiri dan membuat hidup yang penuh dengan kebajikan dan belas kasihan. Yesus mengajarkan ini lewat karya Roh Kudus. Roma 8 ayat 2 mengatakan, Roh yang memberi hidup telah memerdekakan kamu dalam Kristus dari hukum dosa dan hukum maut. Saat kita berjalan dalam kerendahan hati dan mengandalkan kepada Tuhan dan Roh Kudus, maka Roh Kudus akan memberikan kepada kita kehidupan yang ada di dalam Kristus, yang akan memerdekakan kita dari kecenderungan mengandalkan kekuatan manusia. Sekarang yang ketiga, orang yang merdeka adalah orang yang melayani karena kasih. Bagian ketiga dari Galatia 5 ayat 13 dituliskan demikian, melainkan layanilah seorang akan yang lain dalam kasih. Seorang yang merasakan kemerdekaan dipanggil untuk melayani orang lain dengan kasih. Secara sederhana dapat diartikan bahwa seseorang yang merdeka harus hidup untuk memerdekakan orang lain. Karena pada ayat yang ke-14 ditekankan bahwa seluruh hukum Taurat tercakup dalam firman ini, kasihanilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Ketika seseorang dapat menempatkan orang lain atau sesamanya dalam posisi yang setara dengannya, tentu ini adalah proses pemerdekaan. Kita dapat mengukur sendiri apakah kita benar-benar merdeka atau tidak berdasarkan setiap pelayanan yang kita berikan. Orang yang merdeka dan hidup sesuai dengan firman, dia akan menjadi hamba Allah. Roma pasal 6 ayat 22 dan 23. Sehingga Allah lah yang memampukan dia melayani karena kasih. Sebaliknya, orang yang melayani karena motivasi yang lain, dia adalah orang yang belum merdeka. Alkitab memberi contoh akan hal ini sebagaimana orang Samaria yang baik hati, yang tidak memandang orang dari suku atau agama, tetapi memandang orang lain sebagai saudara yang membutuhkan pertolongan. Dan 1 Petrus pasal yang keempat ayat yang ke-8 mengatakan demikian, tetapi yang terutama kasihilah sungguh-sungguh seorang akan yang lain, sebab kasih menutupi banyak sekali dosa. Maksudnya, dengan mengasihi, kita tidak mendasarkan ia baik atau tidak, tetapi karena orang itu layak untuk dikasihi. Saudara, sekarang pilihan ada pada kita. Pilih merdeka dan tetap menjadi hamba Allah serta tetap melayani karena kasih, atau pilih menjadi hamba dosa dan tetap tidak mau merdeka dan hanya mau melayani karena motivasi lainnya. Dengan melayani orang lain, hidup kita akan terjaga. Kita tidak fokus kepada diri sendiri, akan berupaya bagaimana mengalirkan kasih karunia Tuhan kepada orang lain yang kita layani. Sebagai penutup, apakah sebagai orang Kristen kita merasakan kemerdekaan atau masih dalam ketakutan bayang-bayang maut? Seorang yang berada di bawah penghambaan maut belum mengalami kemerdekaan di dalam Kristus. Puji Tuhan, kita adalah orang yang dipanggil untuk merdeka dalam Kristus. Orang yang merdeka adalah orang yang hidup sesuai dengan firman Tuhan. Kita telah menjadi manusia merdeka karena Kristus telah memerdekakan kita. Mari berdiri teguh di dalam iman dan sebagai manusia merdeka
marilah kita pergunakan kebebasan kita untuk saling mengasihi, produktif, membangun kehidupan yang lebih baik, dan menghasilkan buah-buah manis terhadap sesama dan melayani mereka dengan kasih. Amin. Tuhan memberkati.